Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita akan berhenti dalam puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmatnya kita dapat sehat walafiat sampai sekarang ini. Dan kedua kalinya tak lupa pula kita hadiahkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas bimbingan beliau kita dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang salah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai uji autokorelasi dengan menggunakan metode Rantes. Nah, di sini dalam uji autokorelasi ini sama seperti uji yang lain, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu mengenai materi. Di sini mengenai konsep dasar uji autokorelasi dengan menggunakan metode Rantes. Kemudian kita harus memiliki data yang akan kita olah. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus menginstal aplikasi SPSS seperti ini, teman-teman. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kita tunggu seperti inilah tampilan aplikasi SPSS-nya ketika kita membukanya. Nah, di sini masih kosong ya, teman-teman ya, masih belum diisi datanya. Untuk mengisi data di sini kita masuk ke variabel view. Dan di sini kita akan mengisi dari awal. Yang pertama itu kita harus mengisi di sini itu variabel y, kemudian variabel x1, variabel x2, variabel x3. Karena di sini saya menggunakan 3 variabel bebas, maka kita harus mengisinya sampai variabel x3. Nah, kemudian di sini labelnya ini maksudnya itu di variabel y itu apa sih? Nah, kita lihat di data ya. Di sini variabel y itu pertumbuhan bibit buah tomat. Jadi kita tulis di sini pertumbuhan bibit. Kemudian yang x1 nya kita lihat juga media tanam. Kemudian yang x2 yaitu penyiraman. X3 nya cahaya matahari. Kemudian pada kolom measure ini kita pilih skill. Setelah ini sudah kita buat, kita langsung saja masuk ke data view yang di bawah. Nah, di sini sudah berubah ya. Tadi kan tulisannya var, cuma var saja ya. Sekarang itu sudah ada y, x1, x2 dan x3. Nah, setelah itu kita langsung masukkan saja data yang ada di sini, kita copy paste saja. Di sini kita copy paste saja ya, teman-teman. Di sini itu saya menggunakan n sebanyak 75 n ya. Kemudian kita langsung saja klik kanan, kemudian paste. Nah, di sini kita bisa periksa. Nah, di sini itu saya menggunakan datanya itu 75 data. Nah, di sini juga 75 data, berarti sudah tidak ada data yang kurang. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan di sini, teman-teman. Langkah yang pertama itu kita setelah itu kita akan mengelik di sini. Yang pertama itu analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, pada kolom dependent ini kita masukkan variabel y. Kemudian pada kolom independent ini kita masukkan variabel x1, variabel x2,
2, kemudian variabel X3. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan semua variabel, kita klik Shapes, kemudian kita centang pada bagian Unstandardized, kemudian kita pilih Continue, kemudian OK. Nah, kita abaikan saja data yang muncul ini ya teman-teman, kita langsung masuk ke tampilan awalnya. Nah, di sini sudah ada res 1 di sini teman-teman. Nah, selanjutnya ketika sudah muncul res 1 itu kita pilih lagi Analyze, kemudian kita pilih Non-Metric Test, selanjutnya kita pilih Legacy, kemudian kita pilih Run. Nah, di sini kita pilih Run. Oke. Selanjutnya pada bagian kolom test variabel di sini kita masukkan unstandardized residual res, kita masukkan ke test variabel itu teman-teman. Selanjutnya setelah kita memasukkan unstandardized residual ini ke bagian test variabel list, kita klik OK saja. Nah, setelah itu di sini akan muncul run test. Nah, run test inilah yang kita gunakan untuk melakukan analisis datanya teman-teman. Sebelum melakukan analisis dulu, kita lihat dulu apa sih konsep dasar uji autokorelasi menggunakan metode run test. Di sini dapat kita lihat bahwa konsep dasar uji autokorelasi dengan menggunakan run test itu yang pertama, uji autokorelasi adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear untuk data time series atau data runtut waktu. Kemudian konsep dasar yang kedua yaitu uji asumsi klasik sendiri dimaknai sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya analisis regresi linear. Kemudian terakhir, model regresi yang baik tidak terjadi masalah autokorelasi. Di sini model regresi yang baik itu tidak terjadi masalah autokorelasi pada analisis datanya. Nah, di sini ada dasar-dasar pengambilan keputusan uji run test. Yang pertama dasarnya itu jika nilai achievement seek to Taylor lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Kemudian B, jika nilai achievement seek to Taylor lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, kita langsung saja ambil data yang sudah kita dapatkan tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh ada kolom atau ada data run test yang ada tulisan run test di atas nih. Kita klikkan saja, kemudian kita copy. Nah, selanjutnya kita paste pada bagian ya di sini. Kita paste saja. Nah, di sini teman-teman. Di sini sudah muncul ya datanya. Nah, di sini kita lihat achievement seek to Taylor 0,296. Nah, kita lihat dulu di sini dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai achievement to Taylor lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Akan tetapi jika nilai achievement seek to Taylor lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, di sini kita lihat dari data jadi disimpulkan bahwa pada uji autokorelasi terdapat gejala
di sini teman-teman, dari data yang di atas tersebut, di sini teman-teman ya, dari data ini itu kita memperoleh nilai asigman itu sebesar 0,296. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi menggunakan metode rantai tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, ini kita dapatkan dari ini teman-teman ya, dari dasar pengambilan tidak terdapat gejala autokorelasi nilai lebih besar. Nah, di sini nilai aksi kita ini 0,296 besar dari 0,6 dasar pengambilan keputusannya teman-teman ya. Jadi dalam uji autokorelasi menggunakan metode rantai ini tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pembahasan mengenai uji autokorelasi menggunakan uji rantai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.